Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahir ini benda mati. Zahir itu terdiri dari darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Yang membuat dia bergerak, yang membuatnya mulut berbicara, punya mata melihat, telinga mendengar, itu bukan zahir, itu jiwa, nafas. Yang membuat nafas dan jiwa ini bersuara, berbicara, mendengar, dan segala melihat, berjalan, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Itu Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad dengan nafas itu tidak bisa berpisah, mereka dua bersatu, namanya nyawa. Nur Muhammad itu adalah ditiup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang kita sembah itu. Meniupkan Nur Muhammad ke dalam tubuh kasar, kemudian diciptakanlah jiwa atau nafas, bergabunglah Nur Muhammad ini dengan nafas, namanya nyawa, maka menggerakkan batang tubuh ini sehingga berlakulah kehidupan di atas muka bumi. Nah, sekarang yang berlaku di atas muka bumi ini sebenarnya adalah jiwa, nafas ini yang membuat masuknya makanan ke dalam mulut. Nafas dan jiwa ini yang mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama dia berada di dalam raga. Kalau sepanjang nafas dan jiwa ini tidak pernah tenggelam di dalam Nur Muhammad, tidak pernah bercampur dengan Nur Muhammad, atau tidak pernah dipeluk oleh cahaya Muhammad, maka dia akan ditanya oleh malaikat mungkar nangkir. Dia akan dihitung amalnya di yaumil hisab, di padang mahsyar. Tapi kalau jiwa dan nafas yang selalu berzikir, kemudian selalu beribadah, kemudian selalu tenggelam di dalam Nur Muhammad, bolak-balik pergi masuk keluar Nur Muhammad, insya Allah dia sudah menjadi jiwa, profil manusia bercahaya, profil jiwa penuh dengan cahaya Muhammad. Batang tubuh ini hanya diremoti saja, digerakkan saja, ini benda mati. Karena waktu meninggalkan dunia, Nur Muhammad ini pulang duluan. Dia tidak memeluk daripada jiwa atau nafas untuk pulang. Nur Muhammad ini akan pulang sendiri berpisah. Tapi kalau orang belajar mengenal diri, sering tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka insya Allah Nur Muhammad akan bawa pulang jiwa dan nafas. Bahkan kalau lebih tinggi lagi derajatnya, Nur Muhammad akan peluk nafas dan jiwa, akan peluk juga batang tubuh kasar ini. Akhirnya sebelum dikubur, batang tubuh seseorang itu akan hilang. Tubuh kasar jasad ini akan hilang. Dan itu digelar dengan wali-wali kutub. Karena mereka masih mempunyai syiar dan dakwah di muka bumi. Belum selesai mengamalkan ilmunya. Tapi kalau tidak, mereka tidak melanjutkan syiar dakwahnya, insya Allah jiwa dan nafasnya saja yang dipeluk oleh Nur Muhammad, maka ketika meninggalkan dunia hanya cahaya yang dilihat. Karena derajat solat itu bukan lagi derajat menyembah dan bersujud, tapi derajat solat adalah pertemuan, peleburan, fana, tenggelamnya kita, saking tingginya kadar cinta kita dengan Allah, kadar patuh dan taat kita dengan Allah, akhirnya kita dekat, akhirnya kita menjadi tiada, kita lebur, kita fana, kita larut seperti gula, saking dekat sekali dengan air, akhirnya larut di dalam air. Sehingga gula itu dengan air tidak lagi berjarak. Kadar surat kita adalah musyahadah, pertemuan, pertautan cinta, penyatuan cinta, peleburan gula di dalam air, fananya gula di dalam air. Yang ada hanya manisnya yang kita dapatkan. Tidak ada lagi berjarak. Yang berjarak itulah yang dihisap amal sholatnya. Yang berjarak itulah yang akan ditanya di dalam kubur. Wa ma imamuka wa ma nabiyuka wa ma rabbuka. Nah, kita yang merasakan adanya Allah ketika kita berzikir, ketika kita sholat, maka insya Allah kita melaksanakan pertemuan dengan Allah. Sholat kita adalah mengenal diri, mengenal Allah. Salat kita itu menyembah dan bersujud patuh dan taat kepada Allah yang kita tahu di mana tempat kedudukannya. Nah, kalau sudah pada tingkat itu, maka segala amal-amal batang tubuh yang lain, amal-amal syariat sunnah baginda Nabi yang lain, itu ikut dengan sendirinya, lebur dengan sendirinya. Puasanya, zakatnya, infak sodakonya, hajinya, dengan sendirinya akan masuk dan lebur bersama aktivitas peleburan kita dikala kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kita fana, dikala kita khusyuk, dikala kita menangis dan menitiskan air mata cinta, karena kita telah melebur dan fana di dalam hati dan rasa kepada Allah. Saking khusyuknya rasa batang tubuh ini sudah tidak ada, yang ada hanyalah rasa nafas. Dan saking khusyuknya rasa nafas pun menjadi hilang, yang ada hanyalah kenikmatan, cinta, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Maka pantaslah kita digelar dengan kekasih Allah.
Maka sangat berharga dan beruntung sekali kita belajar mengenal diri kita. Siapa diri kita, asal usul diri kita. Jiwa nafas kita ini asalnya dari Nur Muhammad. Sementara batang tubuh kita ini berasal dari setetes mani dan sel ovum. Sementara batang tubuh ini hanyalah benda mati yang dipakai saja, dimanfaatkan saja, diperanankan saja oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nur Muhammad yang ditiupkan ke dalam batang tubuh ini. Jadi yang menjadi hamba yang beribadah kepada Allah itu hanya ada dua batang tubuh dengan jiwa atau nafas. Sederhananya begitu. Batang tubuh itu hanya mengamalkan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh jiwa dan nafas. Karena jiwa dan nafas itu sifatnya halus, tidak bisa dilihat, maka yang dilihat batang tubuhlah yang bergerak atau melaksanakan sholat. Padahal hakikatnya jiwalah yang melaksanakan itu. Buktinya pada saat jiwa atau nafas ini keluar, batang tubuh itu sudah bangkit, tidak bisa bergerak lagi. Maka yang dihitung secara syariat pertama itu karena sholat. Mengapa karena sholat? Sholatlah media amal terbaik yang menjadi induk, yang menjadi pusat dari amal-amal yang lain di dalam mengenal Allah, di dalam bertemu Allah, di dalam berbakti kepada Allah. Inna halaqtul jin wal insi illa liya'bud, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali sehingga amal yang lain ikut dengan sendirinya. Tetapi karena dia belum belajar mengenal diri, mau berinfak dan sedekah masih kalkulasi dan pikir-pikir di otaknya. Mau berpuasa masih pikir-pikir dengan lambungnya. Masih berpikir-pikir dengan penyakit di perutnya. Mau pergi naik haji masih pikir-pikir juga, masih kalkulasi banyak. Mau mengeluarkan zakat masih juga pertimbangkan sana. Mau berkurban, bulan kurban ini masih juga timbang-timbang. Hitung-hitung ruginya, untungnya. Kalkulasi materi dunianya masih berjalan. Karena dia tidak pernah kenal tentang sholat. Apa itu sholat? Karena dia tidak pernah menyatukan atau mengenalkan batang tubuhnya dengan napasnya, mengenalkan napasnya dengan Nur Muhammadnya. Seandainya dia mengenalkan batang tubuhnya dengan napasnya, napasnya dengan Nur Muhammad, maka insya Allah rukun Islam 5 itu akan berjalan dengan sendirinya. Akan spontan, refleks dan jadal. Ikhlas keluar dengan sendirinya berkurban, ikhlas keluar dengan sendirinya infak dan sodako, ikhlas dan ada motivasi spirit yang begitu tinggi, dasar karena digerakkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nur Muhammad yang ada di hati dan rasanya. Melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas, berdiri dan bangun tengah malam, melaksanakan tahajud dan tafakur dengan ikhlas, gerakan dari dalam, gerakan rasa, bukan gerakan yang ada di pikiran dan otaknya. Nah, itu yang perlu difahami. Salat itu ada pada hakikat tertinggi. Penyatuan, peleburan batang tubuh ke dalam napas, napas ke dalam Nur Muhammad. Itu salat. Kalau salat sudah sampai ke tingkat ini, maka insya Allah amalan puasa, amalan zakat, amalan infak sodako, amalan haji, amalan berkurban, amalan apapun di dunia ini langsung diliputi oleh Nur Muhammad, dipeluk oleh cahaya Muhammad. Maka perbuatannya dengan sempurna, lebur pula, fana pula, lenyap pula amalan-amalan selain amalan sholat ke dalam amalan sholat. Dengan sendirinya semua amalan lain itu akan masuk ke dalam amalan sholat, insya Allah. Maka walaupun kita tidak mampu atau belum mampu melaksanakan ibadah haji di tanah suci, maka apabila kita belajar mengenal diri, maka haji pula perjalanan kita ketika kita bertafakur. Karena haji itu ada di diri kita, puasa itu ada di diri kita, zakat dan infak sedekah itu ada di diri kita. Semua kumpulan-kumpulan amalan ini namanya amalan sholat. Itulah kelengkapan dan kolektivitas, kesempurnaan, kompleksitasnya kita belajar mengenal diri. Sederhana sebenarnya. Hanya batang tubuh, kemudian napas dan jiwa, kemudian Nur Muhammad. 3 itu saja yang kita pikirkan. Kalau batang tubuhnya sudah lenyap ke dalam napas, setiap kali berzikir, setiap kali sholat, maka insya Allah makomnya sudah ke makom hati, makom qurbi. Ada yang napasnya sudah tenggelam, biasa lebur dan fana, biasa pesiar tenggelam di Nur Muhammad, keluar pesiar tenggelam di Nur Muhammad, keluar lagi tenggelam lagi di Nur Muhammad. Itu yang biasa dikasih kasaf penglihatan dalam tafakur, dalam mimpi tidur dan segalanya, perjalanan jiwanya. Kalau sudah sering begini maka insya Allah tidak usah lagi ragu. Yakinlah, yang penting jangan takabur, jangan ria dan sombong, jangan. Biarkanlah kita tambah tawadu, merendah diri, dan selalu mau bertemu dengan Allah di negeri hati,
bernama rasa. Itulah cinta. Paling rendahnya orang bermakrifat kepada Allah adalah dikala dia bertafakur atau dia sholat, dia menitiskan air mata cinta kepada Allah. Karena cinta adalah pertemuan, pertalian, pertautan antara nafas jiwa dengan nur Muhammad. Itulah makrifat qalbi, itulah makrifat hati. Cinta ada di hati. Maka Allah menerjemahkan cinta antara sesama manusia pun ada di hati. Hanya ada rasa dan perasaan. Itulah cinta. Allah pertama dalam keadaan tiada. Artinya bahwa sebelum dia menciptakan apapun jua, Allah sendiri dalam kesendiriannya. Dia tiada, tidak bisa kita tangkap dengan akal kita bentuknya. Karena dia laisa kamitslihi syai'un. Al-muhallafatu lil hawadits qiyamuhu bi nafsi. Insyaallah. Kemudian Allah kepingin supaya dia dikenal, maka dia menciptakan zahirnya, sifatnya. Apakah Nur Muhammad yang ditiup di dalam diri Adam itu, dia adalah Allah atau dia adalah hamba? Dia adalah hamba. Dia adalah sifat. Dia awal pertama sekali ciptaan Allah. Maka tidak mungkin Nur Muhammad menyembah Nur Muhammad. Tidak mungkin zahir kita batang tubuh ini menyembah Nur Muhammad. Tidak mungkin napas jiwa kita ini menyembah Nur Muhammad. Tidak mungkin juga batang tubuh kita ini menyembah jiwa atau napas kita. Maka tidak ada istilah dalam ilmu kita ini, kita juga yang menyembah, kita juga yang disembah. Kita tetap hamba menyembah kepada Allah, zat yang awal kosong tiada tadi, tetapi ada yang menciptakan Nur Muhammad itu. Jadi batang tubuh ini juga menyembah, jiwa napas juga menyembah, Nur Muhammad pun ikut menyembah. Hanya proses penyembahannya itu karena dirinya sendiri, zat yang mulia yang lebih tinggi kedudukan sebagai pencipta dirinya, maka dia mekanismenya dengan peleburan, proses peleburan. Tetapi cara taat melaksanakan segala perintah menjauhi larangan sebagai tanda menyembah, itu berlaku kita yang memiliki zahir batang tubuh, yang memiliki zahir jiwa dan nafas. Maka tidak ada istilah kita menyembah, kita juga yang disembah. Bisa jadi kita menyembah, kita juga disembah, kecuali kita termasuk insan kamil, yang mana zat Allah yang tiada tetapi ada yang kosong tadi, sudah memeluk dan meliputi Nur Muhammad sampai dengan nafas dan jiwa, sampai dengan batang tubuh. Allah zat ini sudah memeluk kita semua. Maka insya Allah tiada lagi batang tubuh, tiada lagi jiwa dan nafas, tiada lagi Nur Muhammad, yang ada hanya zatullah. Oleh karena itu membuktikan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk Allah yang sempurna saja, karena masih sebagai zahir, masih sebagai jiwa dan nafas, dia masih melaksanakan sholat. Tidak ada istilah Nabi Muhammad menyembah dirinya, dia juga yang disembah. Tidak. Nabi Muhammad, kita semua yang masih dalam keadaan zahir, yang masih dalam keadaan berjiwa dan bernapas, tetap menyembah kepada siapa? Bukan kepada Nur Muhammad, kepada zat Allah yang berada di balik Nur Muhammad, zat Allah yang berada di balik jiwa dan napas. Zat Allah itu tidak menempati dan tidak ada tempatnya. Dia hanya mengutus utusannya. Itulah Nur Muhammad yang dia tiupkan ke dalam batang tubuh Adam. Dan ingat baik-baik, Nur Muhammad bukanlah pencipta. Allah zatlah yang menciptakan dirinya. Maka pantas kita sembah adalah pencipta dari segala pencipta. Nur Muhammad hanyalah pencipta yang tercipta. Tetapi pencipta yang menciptakan pencipta tercipta adalah Allah zat yang menciptakan Nur Muhammad. Al-khalaqallahu awal Nur Muhammad. Ciptaan Allah yang pertama adalah Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad adalah ciptaan, bukan pencipta. Insya Allah. Jadi ada makom tertentu yang luar biasa baru. Allah tidak lagi menyembah, tetapi yang ada hanyalah peleburan dan hanya ada Allah. Tidak ada istilah menyembah, disembah. Kita yang menyembah, kita juga disembah. Tidak. Allah yang menciptakan zahirnya, memberikan perintah zahirnya menyembah kepada yang menciptakan, yaitu Allah yang menciptakan zahir itu. Mari bersama-sama kita mengikuti firman Allah di dalam surat Al-Insan ayat 2.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Di surat Al-Mudaththir ayat 38, Allah berfirman, tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Allah juga berfirman, hai jiwa yang tenang, hai jiwa mutmainnah, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba aku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, beruntunglah ia. Salatnya rusak, merugilah ia. Jika berkurang sedikit salat wajibnya, Allah berfirman, lihatlah, adakah hambaku memiliki salat sunnah, maka sempurnakanlah. Ada yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amal-amalnya yang lain. Allahu akbar walillahil hamd. Allah telah menegaskan dengan gamblang dan terang benderang, sehingga perjalanan mengenal diri ini, perjalanan mengenal jiwa nafas ini, perjalanan mengenal asal usul batang tubuh ini, sekiranya dapat memberikan inspirasi, memberikan hidayah al-ghaibiyah, kiranya membuka ruang momen yang terindah agar Allah menurunkan nurul hidayah, menurunkan ilham ilahiyah melalui akal, melalui kalam, insya Allah, hingga kita bisa tahu, hingga kita bisa sadar bahwa sesungguhnya hidup ini kita harus belajar asal usul nasab. Hidup ini kita harus belajar riwayat perjalanan daripada anatomi biologi tubuh kita, sehingga kita bisa tahu diri, kita bisa merendah diri, dan kita bisa mengkaji, merenung-renung diri, mengintrospeksi, mengevaluasi, dan kita memastikan kesimpulan yang paten bahwa memang hidup ini hanyalah sementara. Syariatnya kita berjalan begitu bangga dan takaburnya kita di atas muka bumi, tetapi hakikatnya kita tetap kembali ke hadiratnya. Maka sebagai hamba, sebagai zahir, Allah menciptakan wajib hukumnya kita patuh dan taat. Wajib hukumnya kita beribadah kepada Allah. Wajib hukumnya kita akan mempertanggungjawabkan semua perjalanan panjang di atas muka bumi ini. Hakikatnya kita kembali ke asal kita. Tetapi sebagai hamba, sebagai zahir, kita tetap mempertanggungjawabkan petualangan kita, memori panjang perjalanan perantauan kita di atas punggung bumi yang fana ini. Allah, Engkau Maha Baik, selamatkanlah kami di atas sirat, selamatkanlah kami di atas jalan ya Allah, jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kami awali berjalan di atas punggung bumi ini dengan akhlakul karimah, akhlakullah wa akhlakul Rasulullah, hingga kami berjalan di atas punggung bumi ini dengan perjalanan indah syariat. Kemudian kami mulai berjalan mengenal asal usul diri ini dengan tariqah. Lalu kami akan bertemu dengan negeri asal usul ini yang bernama hakikat. Kemudian setelah bertemu dengan pemilik negeri hakikat, kami zahirmu ini telah tiada yang ada, hanyalah Engkau pemilik negeri hakikat itu. Rabbah, indahnya Engkau menghidupkan zahirmu ini. Indahnya zahir ini telah kenyang dan puas menikmati kehidupan sementara di bumi ini. Tetapi kadang-kadang zahir ini lalai, maka lambat berubah, tenggelam dan lebur menjadi mutmainnah. Maafkan dan ampunilah kesalahan dan dosa yang ada pada zahirmu ini, zahir yang hina dina,
Zahir yang penuh dengan nestafah, zahir yang penuh dengan dhaif dan kenaifan ini, engkau jualah yang mencurahkan cahayamu, cahaya kekasihmu, cahaya sifatmu, cahaya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.